Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di Islam itu Indah. Dan di samping saya nih kok udah ada yang berdiri jamaah. Ada apa sih Bu? Assalamualaikum Mas Dude. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Aduh Mas Dude. Ya? Ini kok hidup saya ini banyak masalah ya. Astagfirullah, hidup Ibu banyak masalah. Kalau Ibu ada apa Bu? Begitulah Pak Ustadz zaman sekarang ini. Kalau kata anak saya, ya Allah ya Tuhanku, kenapa ini harus saya? Oh, kenapa harus saya ya? Manusia hidup Dan kenapa harus mic saya? Jadi gitu masalahnya. Jadi masalah itu ada di mana-mana. Bahkan masalah ibu sendiri punya masalah, kemudian ada lagi anak punya masalah, lalu masalahnya anaknya ibu diberikan kepada ibu sehingga ibu tambah pusing masalahnya. Aduh, panjang banget ya Ustadz ya. Tambah ruwet. Nah, kalau begitu kita mau bahas apa hari ini? Itu dia. Ini kayaknya bagus jadi tema nih Ustadz ya. Bagus, kita baca sama-sama ya. Betul. 1, 2, 3. Ya Allah, mengapa selalu saya? Itu dia tema kita hari ini. Ibu terima kasih banyak. Ibu terima kasih banyak juga. Boleh kembali ke tempatnya Ibu? Boleh kembali ke tempat. Terima kasih banyak ya. Sudah awal berdiri di samping saya dan juga Ustadz Maulana untuk menyampaikan ada masalah nih. Nah untuk awalan kita akan menyaksikan dulu VT tentang perpisahan sekolah tanpa orang tua. Ini dia. Kalau kita melihat kondisi satu hal yang membuat kita sedih dan banyak orang terpukul adalah ketika kehilangan orang tua Ustadz. Betul. Nah ini kan menjadi momen-momen yang sebenarnya jadi cobaan besar. Bahkan banyak anak-anak yang masih butuh dampingan orang tua, kasih sayang, didikan orang tua. Tapi mereka harus kehilangan. Bahkan ada anak yang merasa, ya Allah kenapa ini harus saya ya Allah. Nah ini tepat sekali untuk kita bahas dengan tema kita. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Dude, Ustadz Sams, dan Ustadz Sanada. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Kenapa harus saya ya Allah? Ketika seorang anak diambil orang tuanya, ketahuilah. Sungguh anak yang diambil orang tuanya itu sesungguhnya diangkat dosa daripadanya. Kenapa bisa Ustadz? Supaya dia tidak berdosa kepada ayahnya sehingga ayahnya diambil. Tahu nggak kenapa Nabi meninggal ayahnya ketika Nabi dalam kandungan? Supaya Nabi tidak punya dosa kepada ayah. Lalu diambil lagi ibunya supaya Nabi tidak punya dosa sama ibu. Dosa yang pertama diangkat oleh Allah dari seorang Rasul adalah Rasulullah adalah dosa kepada orang tua. Nah buat dimanapun anak-anak dimanapun berada, jangan pernah bersangka kepada Allah, kenapa saya jadi yatim, kenapa saya jadi piatu. Allah lagi menyelamatkan kamu dari dosa kepada orang tua. Nah buat semuanya anak-anakku dimanapun berada, yang masih hidup orang tuanya, kesempatan buat kalian untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua, karena itulah dan pahala yang sesungguhnya. Nah maaf. Ingat kita butuh syafaat. Rahmat yang kita butuhkan, tapi kita butuh syafaat juga. Maka dari sini kita bisa belajar ketika orang tua kita diambil oleh Allah, dalam hal ini kita menjadi yatim ataupun piatu, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah kuatkan keimanan kita, jalani kesabaran, lalu tingkatkan ketakwaan. Kuatkan keimanan, jalani dengan kesabaran, tingkatkan ketakwaan. Karena ujian yang menimpa kita, sebenarnya Allah tahu kita mampu. Kita mampu. Yakin tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Allah tahu kita mampu menjalaninya. Kemudian maaf, hanya mengingatkan bahwa ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, disinilah kesempatan seorang anak berbakti kepada orang tua dengan jalan yang lain. Doakan, sedekahkan. Kalau ada anak yang masih hidup orang tuanya, cara berbaktinya datang ke orang tuanya, ketemu orang tuanya.
nyapa orang tuanya. Dan anak yang sudah meninggal orang tuanya, kesempatan terbaiknya adalah apa? Berbaktinya dengan mendoakan, sedekahkan dengan pahalanya untuk beliau. Kalau anak yang masih hidup orang tuanya, harus datang ke orang tua. Tapi anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, yakinlah semakin dekat lewat doa-doanya. Masya Allah. Jadi kunjungi orang tua, datangi. Ya. Yang sudah meninggal doakan ya Ustaz. Iya ya? betul. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Terima kasih banyak. Jadi kalau tadi Ustaz mengatakan kalau ada orang tua yang sudah meninggal, kita kuatkan keimanan, jalani dengan kesabaran ya Ustaz. Tingkatkan ketakwaan, Masya Allah. Semoga kita jadi anak-anak yang berbakti selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita mau langsung ngobrol sama Ustazah Kotrunada. Siap Kak Dude. Nah Ustazah, Ya. kita mau nyaksikan dulu nih sebuah VT tentang saat bisnis pertama harus tutup. Ini dia. Ustazah ya, kalau kita melihat ya, ini mungkin banyak orang-orang juga yang relate dengan kehidupannya bagaimana ketika memulai usaha, bisnis yang pertama harus gagal dan bangkrut. Iya. Dan bahkan ada yang menjadi sebuah pukulan nih. Dan pertanyaan, ya Allah, kenapa harus usaha saya yang seperti ini ya Allah? Nah, ini bagaimana menyikapi dalam Islam? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Kak Dude. Izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, kehidupan pasti datang ujian. Ujian dari mana saja. Dan banyak ujian datang itu dari usaha yang sedang kita ikhtiarkan tetapi tidak membuahkan hasil. Kenyataannya tidak sesuai keinginan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, satu hal bahwa bisa jadi ya ketika ada pertanyaan kenapa saya? Bisa jadi Allah sedang menitipkan pahala ikhlas buat kita. Yang kedua, kenapa kita yang dipilih gagal dalam usaha? Allah ingin melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita. Ketika kita gagal yang pertama, kemudian apakah mau berikhtiar berusaha untuk yang kedua kalinya? Dan biasanya pasti Allah akan berikan jalan keluar dari kegagalan. Kemudian datang kegagalan berikutnya, kita tidak pernah menyerah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan kesuksesan. Jadi jamaah sekalian, kalau memang ada poin pertama, kesempatan pertama gagal dalam berusaha, bismillah kita niatkan untuk meningkatkan kesabaran. Yang kedua juga ikhlas. Karena biasanya orang kalau lagi mendapatkan ujian, biasanya juga ujian-ujian dari pekerjaan, itu dia akan lebih dekat kepada Allah. Dia akan lisannya akan berzikir kepada Allah. Kemudian hari-harinya dia akan mengingat kepada Allah. Itu adalah bentuk ujian. Apakah kita jadi ingat sama Allah? Dan ketika ada orang yang sukses dalam usahanya pun itu ujian dari Allah. Banyak orang yang mohon maaf bisa jadi ketika dia sudah semakin sukses, dia semakin jauh sama Allah. Dia menunda sholatnya, dia kurang ibadahnya, semuanya pasti ada ujiannya. Jadi ketika kita sedang diberikan ujian, pekerjaan kita tidak sesuai harapan kenyataan kita, maka sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan pernah berhenti berikhtiar, terus maka yakinlah akan datang sesuatu yang sangat menggembirakan kita. Pasti di balik kesabaran, di balik semua yang sedang kita hadapi, ikhtiar terus, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Masya Allah, jadi tingkatkan kesabaran, kemudian ikhlas. Terus berusaha. Terus berusaha. Setelah itu pasti ada keindahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sama-sama, Ustazah. Boleh Kak tepuk tangan buat Ustazah Kotrunada. Masya Allah. Siapapun manusia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Bagaimana kita kuat, bersabar, terus berikhtiar dan tidak pernah menyerah. Masya Allah. Dan setelah ini kita akan terus menggali tema kita, yaitu ya Allah mengapa selalu saya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.